Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan demikian banyak nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya siang hari ini di bulan Ramadan, Allah melangkahkan kaki kita semua untuk berkumpul di lantai 18 ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian Ramadan pada zuhur. Semoga berkumpulnya kita siang hari ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kelak Allah akan mengumpulkan kita di dalam surganya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, seluruh pengikut beliau tetap berusaha istiqomah dalam menegakkan sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini dengan tema kiat sukses hidup dengan hati bersih, dan akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar atau yang biasa kita sapa dengan Agim. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, kami mohon agar bapak-bapak atau ibu bisa merapatkan ke depan agar sahabat-sahabat kita yang masih di luar atau di belakang bisa mendapatkan tempat duduk. Dan kami mohon demi khusyuknya acara ini kembali diperhatikan alat telekomunikasinya, handphone, untuk bisa dinonaktifkan, termasuk juga bila ingin ada yang memancarkan cahaya, maksudnya ngambil foto gitu, bisa ditahan dulu sampai acara kajian kita selesai. Baik, kita buka. Untuk yang berada dekat dengan kotak infak bisa mulai dijalankan. Untuk kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Nabi, silakan. Ya, sebelumnya barang siapa yang di depannya ada tempat yang kosong, ketahuilah itu ada hak orang lain yang terhalang oleh saudara. Bergerak. Gampang sekali rumus hidup ini. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, dia akan dimudahkan Allah. Dan siapa yang ya begitulah, tidak mau berkorban, dia jadi korban. Bergerak rekan-rekan, yang membiarkan ada teman yang menganiaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah siap? Rekan-rekan sekalian, kalau naik mobil, kaca kotor, hujan deras, wiper tidak jalan, kipas kaca tidak jalan, gelisah tidak? Kira-kira gelisah tidak? Gelisah karena tidak ada jalan atau gelisah karena tidak lihat jalan? Jalan ada, tapi gelisah. Kenapa? Tidak kelihatan. Nah, itulah saudara, kalau mau tahu kenapa hidup ini gelisah, karena nggak bisa lihat bagaimana semestinya kita menjalani hidup ini. Kita banyak cemas tentang rezeki, tentang jodoh, tentang anak, tentang persoalan. Padahal semua persoalan yang kita hadapi demi Allah sudah ada jawabannya. Hanya tertutup mata hati kita oleh dosa-dosa kita. Jelas sendiri. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa semua persoalan yang kita hadapi itu Masya Allah udah ada. Tidak ada satupun persoalan yang tidak ada solusinya di hadapan Allah. Benar? Maaf ya, kalau saya lihat dari depan nih wajah saudara, jelas wajah-wajah banyak persoalan ya. Persoalan yang kita hadapi yang suka bikin kita stres tuh demi Allah kecil dibanding persoalan tubuh kita. Tubuh ini terdiri atas 100 triliun sel, katanya begitu. Dan tiap sel tuh punya keperluan sendiri, punya tugas, dan yang begitu rumit, tiap hari beres, tiap saat beres. Benar? Bandingkan kerumitan tubuh kita dengan kerumitan persoalan kita. Demi Allah nggak ada apa-apanya. Cuman kita stres. Stres itu bukan tidak ada solusi, tapi tidak lihat solusinya.
Banyak di antara kita yang takut sekali nggak kebagian rezeki. Aneh, kenapa takut? Padahal di perut ibu aja dulu kita nggak mikir apa-apa, rezeki sampai tuh jadi orang, ya kan? Saudara jadi tidak? Jadi, makanya ada di sini juga. Lahir ke dunia, nggak ada tenaga, tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, tidak ada wawasan. Rezeki ada tidak? Jawab. Ada. Demi Allah ada. Allah langsung siapkan air susu ibu. Ibu tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang lebih hebat? Kita ngedeketin bayi, ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Ini penting hadirin, ini ilmu tauhid nih. Mana yang lebih hebat? Bingung lagi. Hah? Mana Pak? Bayi ngedeketin sapi? Nggak mungkin. Sapi ngedeketin bayi? Nggak juga. Sapi, bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, air susunya. Kenapa ada bolot kita ini? Air susunya yang datang. Coba lihat nih cara Allah ngasih rezeki. Sapinya di Lembang, diperah oleh siapa? Dibawa ke koperasi, dibawa ke pabrik susu, dibawa ke grosir, dibawa ke minimarket, dibeli, bawa ke dapur, dimasukin botol, masukin cek, masuk tuh ke bayi. Demikian hebatnya rezeki ngejar kita. Tapi ada dasar banyak dosa, takut aja nggak kebagian rezeki. Tadi pagi sahur, coba berapa langkah kita sampai ke meja makan? Tergantung ukuran rumah kan. Kita hanya berapa langkah sampai ke tempat makan. Tapi lihat yang di piring kita, berapa ribu langkah dia mendekati kita. Beras dari mana? Cianjur. Garam dari Madura. Ikan dari Semarang. Ayam, ini emang ayam tetangga. Ngumpul di piring kita. Mana yang lebih hebat? Kita mendekati rezeki kita, rezeki mendekati kita. Jawab hadirin. Ulangi, jawab. Yakin? Yakin? Itu bukan cuma sekali. Demi Allah sepanjang hidup kita. Jadi sangat mengherankan ada orang yang takut tidak kebagian rezeki. Padahal segede gini kebagian terus. Saudara kan udah agak lama ya? Bapak kan agak lama ya? Mana yang agak lama? Kita di dunia udah rada lama nih. Demi Allah ada terus rezeki. Jadi heran kenapa kita tapi saya ini anaknya banyak. Ayam juga anak banyak. Happy saja. Harusnya ayam kampung stres dong. Karena nggak jelas, nggak seperti ayam negeri kan. Kalau ayam negeri gajinya jelas. Ayam kampung benar-benar survival tapi happy aja. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Bagi orang yang banyak dosa nggak bisa mencapai tingkat keyakinan ini, karena ketutup mata hatinya untuk yakin. Ya seperti kita lihat gambar kucing dipuji, ini yang melukis kucing hebatnya. Lihat ini kucing mirip banget, tapi lihat kucing nggak ingat tuh ke Allah. Lihat boneka dipuji, ini memang Jepang hebat bikin boneka mirip. Lihat bayi yang mainin boneka, nggak muji ke Allah. Itu namanya hijab. Sama, kalau orang udah tersingkap hijab tentang rezeki udah gak ada takutnya. Bukan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya materai pergi aja. Siapa itu? Udah lama. Bagaimana tadi? Nah, seperti dihina orang. Kalau hijab kita besar, sakit hati. Apa? Itu kan nggak ada kerjaan. Sakit. Saya nggak kuat. Nah,
Padahal tinggal berbaring kalau nggak kuat. Sederhana ya. Tapi begitulah, karena tukang acting jadi. Siapa itu? Seperti orang yang ditinggalkan oleh calon suaminya, kan nangis. Ini pasti terhijab. Harusnya dia bersyukur, karena dia tahu bahwa calonnya itu nggak cinta ya. Kenapa harus nangis ditinggalin oleh yang nggak cinta? Harusnya si calon itu yang nangis karena dia meninggalkan yang cinta, kan gitu. Rada bingung sudah ketinggian ilmunya. Iya kan? Soklah dicerna aja sendiri. Kenapa harus menangis ditinggalkan oleh orang yang tidak cinta? Harusnya alhamdulillah. Ya memang pedih, tapi ya udahlah, biasa itu. Orang kalau tahu terbuka mata hati, udah nggak berat ngadepin hidup ini, Pak. Dihina, orang yang dihina banyak, sakit. Padahal kalau kita dengar yang menghina kita, Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Aneh ya. Kita kan hina betulan. Yang mulia aja dihina, masa yang jelek asli nggak ada yang menghina? Tapi udah dasar terhijab. Di mana harga diri saya? Di mana? Coba dengar orang yang menghina kita, jauh lebih bagus penghinaan dia dibanding kehinaan kita yang asli. Tuh si banyak omong. Saya disebut banyak omong. Alhamdulillah. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak maksiat. Coba dengar penghinaan orang kepada kita, gak ada apa-apanya. Ya, saya takdirnya udah nyobain dipuji rame-rame, udah nyobain dicaci rame-rame. Ada yang nonton itu kemarin? Ada yang nonton? Jas siapa tuh? Ada yang lihat? Itulah, saya bersyukur malah mendapat badai itu, karena jadi lebih tahu dibanding dulu zaman dipuja-puji. Oh, zaman munafik. Kalau dipuji itu jauh lebih bahaya daripada dicaci. Kalau dipuji cenderung kita jadi menipu diri kita, lebih percaya kepada omongan orang daripada jujur melihat diri sendiri. Nah, itulah kurang lebih sesuai dengan judul. Apa tadi judulnya? Biar sukses, bersih hati. Ya sudah, bersihin aja. Jadi rekan-rekan, ini penting nih ya. Jadi kalau kita lihat qad aflaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang membersihkan hatinya, dan rugi yang mengotorinya. Saudara bisa lihat ilustrasi tadi ya. Tentang gelisah resah itu sebetulnya bukan perkara masalah, tapi perkara ketutup. Dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari yang tiada manfaat harta ataupun anakmu kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, selamat. Jadi nanti yang jumpa Allah itu bukan yang hebat amalnya, yang bersih hatinya. Pasti beramal dia. Ini berita gembira bagi yang kurang-kurang pintar ya, karena ternyata ke surga itu bukan masalah pintar nih. Maka ada bolot-bolot dikit ya, tapi kalau hati bersih dapat. Nah sekarang pertanyaannya, gimana supaya hati bersih? Ya gimana aja supaya baju bersih, banyak dicuci, banyak dibersihkan, supaya kamar mandi bersih, supaya gigi bersih, supaya rambut bersih, harus benar-benar ada perjuangan. Nah Allah sudah menyediakan sarananya. Dengar ya, bonus bagi orang yang bebersih. Dikit aja, satu hadis. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus menerus membersihkan diri, bertobat, tobat, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Yang pertama, hadiahnya adalah Allah akan memberikan kesembuhan